Shalom Jemaat GKA yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi nih bersama dengan kita berdua. Kami dari Youth and Young Adult GKA atau yang biasa disingkat dengan Yoya GKA atau yang nama komunitasnya Lightning Community akan menemani jemaat semua sebelum beribadah. Lumayan panjang ya nama kita ya. Tapi sebelumnya kita mau memperkenalkan diri dulu nih. Nama aku Yuva. Dan aku Yolanda, hari ini kita akan sharing-sharing dan memberitahu informasi terupdate mengenai gereja GKA. Oh ya, gimana nih kabar Kak Yuva selama seminggu ini? Wah, puji Tuhan Ola. Jadi pasti kita berdua sepakat nih ya, bahwa kita bersyukur kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk datang ke rumah Tuhan, untuk memuji, untuk bersukacita. Pokoknya bersama-sama dengan keluarga kita dan keluarga seiman kita juga gitu. Oke. Tapi nih aku juga punya kesulitan nih minggu-minggu ini. Betul. Jadi mungkin nanti Ola bisa nih ya saranin aku nih ya. Sip. Nah jadi minggu-minggu ini tuh aku rasanya kayak kesulitan gitu untuk fokus baca Alkitab. Jadi aku tuh yang biasanya mungkin lebih lancar, tapi ini tuh kedistraksi sama pikiran sama perasaan aku sendiri gitu sih. Kalau Ola sendiri ada nggak nih kesulitan atau tantangan yang lagi dihadapin minggu-minggu ini? Sebenarnya minggu kemarin tuh aku baru selesai UTS kan. Aku udah belajar tuh sungguh-sungguh. Tapi ada salah satu mata pelajaran yang kayak aku udah yakin di atas KKM, gak 100 juga, cuman malah di luar ekspektasi. Jadi kayak kesel gitu loh Kak. Kalau boleh tahu apa aja tuh pelajaran-pelajaran yang kamu udah ekspektasinya udah lebih tinggi nih? Kayaknya aku salah deh ekspektasi ke matematika. Oh, Itu ke aja sih. matematika ya. Benar-benar. Sekarang gimana nih kelanjutan cerita Kak Yuva tadi yang mengenai membaca Alkitab? Oh, oke. Jadi kalau minggu-minggu sebelumnya nih biasanya nih kalau aku baca Alkitab gitu kan, melihat ceritanya lagi mungkin membaca soal Saul atau kesalahan-kesalahan Israel, ceritanya aku kayak ngerasa wah pas banget nih sama aku, ya udah aku langsung minta ampun, tapi aku bisa nih ngelanjutin cerita-ceritanya. Tapi nih di minggu-minggu ini rasanya tuh kayak nggak mau gitu, kayak menghindar gitu rasanya untuk ngelanjutin ceritanya. Nah mungkin Ola punya nggak nih saran-saran buat aku biar aku nggak kedistraksi dan bisa fokus untuk baca Alkitab nih? Mungkin berdoa ya Kak, biasanya aku melakukan kegiatan, sebelum melakukan kegiatan aku berdoa dulu. Kalau aku belum berdoa nih, aku langsung melakukan kegiatan. Aku kayak merasa ada yang menjanggal gitu. Jadi aku berhenti melakukan kegiatan, aku berdoa dulu baru aku ngelanjutin kegiatan itu. Gitu sih Kak. Wah, pas banget ya. Jadi aku mungkin langsung nih ya, aku langsung semangat untuk terapin nih apa yang Ola saranin. Jadi aku harus perangin diri aku sendiri ya. Jadi harus perangin perasaan atau pemikiran-pemikiran yang mungkin kemana-mana ya, benar-benar dengan berdoa. Nah kalau Ola sendiri nih, gimana nih? Mungkin apa sebelum minggu-minggunya atau nanti nextnya ada nggak nih strategi-strategi untuk meningkatkan nilai-nilai Ola? Mungkin kan kemarin-kemarin aku cuman baca catatan yang menurut aku penting-penting aja. Besok-besok kalau ada ulangan lagi mungkin aku akan belajar lebih banyak gitu. Soalnya kan kita nggak tahu ya guru ngasih surprise di dalam soal itu. Terus kalau aku belum belajar nih, aku cuman belajar yang menurut aku penting aja. Terus nggak tahu, ya malah nilainya jelek. Gitu sih Kak. Oh iya. Kelihatannya kalau dari cerita kamu, kayaknya kamu tuh sebenarnya udah giat belajar ya, udah Iya. mempersiapkan dengan matang gitu. Cuma mungkin mungkin kamu mau bereksperimen dengan strategi-strategi baru ya. Ya. Mungkin aku mau nambahin nih kayak ceritanya kamu mungkin aja bisa belajar nih bareng-bareng teman kamu, tapi di sini kamu simulasi untuk ngajarin mereka. Jadi kamu yang ngajarin, jadi kamu jadi gurunya gitu. Nah aku sendiri juga pernah lihat nih penelitiannya memang kalau kita ngajar itu selain memang yang diajarin tambah ngerti, kita pun sendiri malah makin advance lagi nih tentang konsep-konsep yang kita ajarin gitu. Jadi selain kamu memberkati teman-teman kamu juga memberkati diri kamu sendiri malah. Oh, itu sih kayaknya yang kayak begitu aku udah pernah ngalamin ya, aku udah pernah ngelakuin. Cuman mungkin aku harus belajar bareng lagi yang lebih lama mungkin ya selama-lamanya gitu. Konsisten ya, Iya. sering-sering ya benar.
Oh iya, yang kita omong ini sama loh dengan tema kita bulan ini, yaitu House of Blessing. Dan jangan lupa ketinggalan ibadah raya hari ini tanggal 26 Maret 2023 yang akan dilayani oleh Abu Najus Sufroni Dede. Wah, bener banget tuh. Jadi kan bulan ini House of Blessing ya. Tadi Ya. aku juga udah disaranin sama Ola untuk semakin giat lagi dekat sama Tuhan gitu ya, dengan berdoa, memerangi diri aku sendiri. Terus juga Ola juga bisa memberkati orang dan juga semakin skillnya semakin tinggi lagi ya. Oke. Benar, menjadi House of Blessing, jadi berkat bagi banyak orang. Nah, tadi selain ibadah hari ini, kita juga minggu depan akan tanggal 2 April 2023 akan dilayani oleh PS Ivan Haq MA. Nah, terus juga tidak ketinggalan lagi nih, kita juga ada ibadah Jumat Agung dan Paskah nih. Wah, Jumat Gak kerasa ya? Iya, Ternyata udah cepet banget ya. bener, 2 minggu lagi loh. Jadi hari Jumat tanggal 7 April kita akan menanggal Jumat Agung, dan tanggal 9 Aprilnya kita akan mengadakan Paskah di jam yang sama, jam 10 pagi. Gitu. Jadi kalau untuk Jumat Agung nih, Ola ada persiapan nggak nih? Mungkin bukan aku sih, Yoya lebih tepatnya. Oh. Yoya tuh mau ngadain drama. Wah, pasti seru tuh ya. Seru banget lah pasti. Wah, apalagi ada kakak-kakak yang sangat cantik-cantik ya. Betul. Yang ganteng-ganteng ya kan, yang Iya. akan memerani di Jumat Agung dan betul. Paskah ya, benar-benar. Jadi jangan ketinggalan untuk drama Jumat Agung. Betul sekali. Nah juga kita selain untuk Jumat Agung dan kegiatan ibadah raya, kita juga ada ibadah khusus kita-kita nih. Untuk Yoyanya nih. Jadi kita ada ibadah di 16 Aprilnya gitu. Nah kalau untuk mungkin yang di bawah kita nih, Ola yang kecil-kecil gitu, mungkin kamu ada mau memberitakan sesuatu nih? Oh, ada Kids Ministry dan Teens. Jadi itu setiap hari Minggu jam 10 pagi. Wah, jadi bisa kalau teensnya, kalau ada Yoya bisa masuk ke kita ya. Iya. Kalau juga lagi nggak ada Yoya juga bisa masuk ke Kids Ministry ya. Iya betul itu. Ada apa lagi nih Kak ibadah yang diadakan oleh GKA? Oh iya, kita masih punya banyak ya Ola ya. Ada juga Women Ministry. Jadi Women Ministry itu diadakan setiap hari Sabtu di minggu ketiga di setiap bulannya. Jadi seperti minggu lalu tuh udah ada tuh Women Ministry di hari Sabtunya. Jadi Oke. tinggal ditunggu aja nih, pasti bulan April juga akan ada lagi gitu. Nah tadi kan banyak banget ya kegiatan yang tadi kita udah jabarin ya Ola ya. Nah mungkin jemaat semua bisa memfollow atau mensubscribe sosial media GKA. Jadi contohnya ada di YouTube, ada di Facebook, Kema Abraham dan lain-lain. Nah mungkin Ola bisa nih dijabarkan apa aja sih akun-akun kita? Oh kalau di YouTube GKA Church, kalau di Facebook Gereja Kema Abraham, Instagram GKA.church, TikTok GKA.church. Mantap, mantap. Ada lagi loh sosial media Yoya yaitu lc.kazoku. Wih, mantap, mantap. Jadi untuk yang seperti kita-kita ya, mau kuliah, mau kerja, ataupun yang udah SMA, nah bisa nih di follow ya lc.kazokunya. Wah ternyata kita udah 10 menit Ola hosting. Iya. Wah nggak kerasa banget ya. Kita semakin semangat lagi ya untuk memuji Tuhan gitu ya, Iya. benar. Untuk para jemaat, mari kita menyiapkan hati dan pikiran dan jangan lupa mengaktifkan mode silent pada HP jemaat masing-masing. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Terima kasih Ola dan Yova. Shalom. Sekali lagi shalom. Imamat yang rajani. Kita yang terpilih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Saya juga mau menyapa semua jemaat yang juga beribadah dari rumah yang menyaksikan live streaming. Shalom. Saya percaya bahwa setiap jemaat yang baik berada di tempat ini maupun yang berada di rumah sudah tidak sabar untuk memuji Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa kita ada dalam hadirat Tuhan dan kita sudah siap untuk memuji Tuhan.
Saat ini sebelum kita mau mulai beribadah, mari kita mau mendengarkan pastoral message dari lead pastor kita. Dipersilakan. Salam sejahtera para imamat yang rajani, yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan sebab kasih dan kebaikannya yang tidak pernah habis-habisnya mengalir di dalam hidup kita. Kita memasuki pekan-pekan Prapaskah yang menjadi momen penting bagi kita untuk merenungkan kematian dan kebangkitan Kristus dengan pembacaan firman Tuhan, doa dan berpuasa bersama-sama. Di dalam minggu-minggu kudus ini kita mau mengingat tentang pengorbanan, pengampunan dan pengharapan di dalam hidup kita dengan cara memperbaharui komitmen pelayanan kita kepada Yesus yang sudah memberikan hidupnya bagi kita semua. Kita adalah imamat yang rajani, yang memiliki tanggung jawab untuk melayani Tuhan dan jemaatnya. Mulai dengan mempersiapkan ibadah sampai dengan melatih orang lain untuk siap menjadi imam. Sehingga kita semua dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi setiap jiwa yang terpilih. Supaya genap firman Tuhan bahwa rumah Tuhan adalah rumah berkat, the house of blessing for all nation, untuk semua bangsa. Tuhan memberkati. Saya mau undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman Gereja Kemah Abraham. Bersama kita ucapkan, aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, junjungan yang ilahi dan Mesias kami. Firman Tuhan yang sehakikat, sederajat dan melekat dengan esensi Tuhan, sudah bersama dengan Tuhan sejak semula dan tidak diciptakan. Untuk keselamatan manusia, ia turun dari surga, dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menjadi manusia sepenuhnya. Menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan akan datang dari sana dalam kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan apostolik, satu tubuh Kristus, satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku menantikan kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Beshem ha'afehaben veruha kodes Elohe echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, junjungan agung ilahi kami yang kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami semua berada di tempat ini, maupun yang saat ini menyaksikan dari rumah melalui live streaming ya Bapa, untuk beribadah datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur akan kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa pada bulan ini ya Bapa, kami boleh menyambut Paskah dan Jumat Agung. Kami boleh mengingat kembali pengorbanan Yesus Kristus bagi keselamatan kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur akan anugerah Tuhan yang Tuhan boleh datang kepada kami Bapa untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami Bapa menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Tangan pengasihan Tuhan menyertai setiap kami dari awal pertengahan hingga akhir Bapa, agar setiap pujian dan penyembahan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saat ini kami menyerahkan seluruh tim yang bertugas ya Bapa, baik yang berada di mimbar maupun yang berada di belakang layar ya Bapa. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai setiap kami yang bertugas. Kami juga menyerahkan Abuna Dr. KM Yusuf Roni akan bawakan firman Tuhan. Berkati beliau dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar setiap firman yang beliau sampaikan dapat menjadi berkat bagi setiap kami dalam menjalani hidup kami lebih dekat lagi kepada hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau serahkan gedung ini ya Bapa, juga jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan yang belum sampai di tempat ini ya Bapa. Kami percaya bahwa Kau akan menibakan tanpa kurang suatu apapun di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima hadirat Tuhan dan kami percaya bahwa kami ada di dalam hadirat Tuhan. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, kami siap untuk memuji Tuhan. Kita semua yang percaya kita mau katakan amin. Selamat beribadah. Haleluya, shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa ini sudah minggu terakhir di bulan Maret dan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kita boleh melihat betapa Tuhan itu sungguh sangat baik bagi kehidupan kita, amin. Untuk itu mari kita mau datang ke hadirat-Nya yang kudus. Kita mau bawa pujian dan syukur kita di hadapan-Nya. Karena Dia yang begitu baik bagi setiap kita. Haleluya, haleluya.
bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku memujimu, ku membawa hidupku. Inilah bersama
Saudara percaya bahwa Tuhan itu baik? Amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang percaya bahwa Tuhan itu baik? Yes, God is good. And all the time. Yes, mari kita puji Dia. Nyatakan syukur kita di hadapannya. God is good all the time. He put a sound of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. Put a sign of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Through the valley and the shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is good. God is good all the time. He put a sound of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Katakan sekalipun ku berjalan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku yakin Kau sertaku. Amin. dan memimpin langkahku. Katakan Ku percaya kan janjimu, sebab kasihmu. Tuhan baik, sungguh baik. Setiap waktu ku memujimu. Tuhan baik, sungguh baik. Dalam malam kau bersinar. Tuhan baik, sungguh baik bagiku. Mari kita mau katakan bersama. Meski tak ku mengerti segala yang terjadi, ku dalam tangan-Mu, amin. Dan dengan imanku mau bersyukur. God is good all the time. He put a sound of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. Sekali lagi kita menyatakan God is good. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. 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 Sekali lagi. God is good. God is good all the time. Haleluya. God is good. And all the time. Haleluya. Kita adalah umat yang terpilih, imamat yang rajani. Mari kita mau terima janji Tuhan. Katakan bersama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita mau terima janji Tuhan.
lagi katakan ya. Haleluya, Tuhan memberiku ku kegirangan. Mari jemaat. bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Kali lagi. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau teramat baik bagi kami. Dalam setiap musim kehidupan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Mari jemaat nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Ingat betapa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Penyertaannya sampai hari ini. Kalau kita boleh ada pada saat ini, itu semua karena kasih karunia yang berasal daripada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk karya-Mu yang luar biasa. Yesus yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kemenangan demi kemenangan yang Engkau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat-berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami hari lepas hari. Kami percaya anak-anak Tuhan tidak pernah berkekurangan dan kami mengucap syukur untuk itu semua. Kami mengucap syukur untuk janji-Mu yang kekal. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh beribadah di gereja-Mu Tuhan. Bertemu muka dengan muka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh teramat baik bagi kami. Tidak ada yang dapat kami lakukan selain ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan saatnya kami mau datang kepadamu Bapa, membawa setiap doa dan permohonan daripada jemaat-Mu di tempat ini. Mari jemaat nyatakan permohonan-Mu di hadapan Tuhan. Dan kita percaya telinganya tidak kurang jauh untuk mendengar setiap permohonan kami. Nyatakan doa-Mu di hadapan Tuhan. Kami berdoa Bapa, bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Bapa, Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap masalah dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang besar. Engkau adalah Tuhan yang mampu melakukan apa yang tidak mungkin bagi kami. Semuanya mungkin bagi-Mu. Dan kami juga mau berdoa Bapa bagi jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Bapa, Engkau memberikan peluang-peluang usaha baru bagi mereka. Engkau mau buka jalan supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan buat mereka. Sehingga mereka boleh berkarya, boleh menyaksikan betapa besar kasih-Mu. Dan nama-Mu senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang merindukan keturunan. Bapa, Engkau memberkati benih dan rahimnya. Berikan mereka keturunan tepat pada waktu-Mu. Karena kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik. Bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, Bapa, kami mohon dalam nama Yesus, darah Yesus sembuhkan mereka. Apapun sakit penyakit mereka, sakit jantung, stroke, apapun itu juga. Mata yang tidak dapat melihat, kami percaya Engkau celikan dalam nama Yesus. Dan Kau memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar daripada apapun juga Bapa. Dan kami mau serahkan semua doa permohonan kami. Yang jauh daripada sempurna ini, kami tahu terlebih dahulu Engkau sudah mendengar, Engkau sudah melihat apa isi hati kami. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, junjungan agung kami yang ilahi. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa. Betapa ku mengasihi-Mu Bapa.
satu-satunya Tuhanku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam
menyembahmu. Kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku di saat ku menyembahmu. Kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah memberkatiku. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat menerima kasih karunia, anugerah, keselamatan yang Kau kerjakan sendiri. Menjadi milik kami. Bahkan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan kami dapat menyapa Engkau ya Aba, ya Bapa. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun di tengah-tengah ibadah kami. Kami ingin meneduhkan hati kami. Menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 2 dan 3 saja. Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Saya akan baca ayat 2, jemaat menjawab ayat yang ketiga. Hanya 2 ayat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita sambut firman Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam bulan membahas tentang House of Blessing. Tetapi saya akan tujukan yaitu korelasi diberkati dan memberkati. Apa hubungannya kita diberkati dan memberkati? Mengapa kata berkat, barakah, baruh ini begitu penting sekali? Seringkali kita mengartikan terlalu sederhana. Usaha kita berhasil diberkati, tidak salah. Ada uang banyak itu diberkati, tidak salah. Tapi kata berkat sebetulnya bukan intinya di situ. Bahkan dia menjadi kunci dari segala sesuatu kehidupan. Dia semacam motor atau mesin yang menggerakkan segalanya kehidupan ini, itu berkat. Bahkan berkat itu dia tidak berkurang, dia bertambah, berkembang, bertambah banyak, melimpah, dan tidak pernah berhenti. Jika berkat itu berhenti, ciptaan ini hangus, lenyap semuanya. Saya ingin mengajak kita berpikir sebelum kita membahas berkat. Kita sekarang ada hadir di sini, ya, dan berpakaian lengkap, duduk di kursi, menempati satu tempat, itu berarti benda. Apa yang kita miliki? Pertanyaan saya. Tolong jawab dalam hati dan pikiran kita, pribadi lepas pribadi. Apa yang kita miliki? Apa yang kita miliki? Nyawa? Enggak. Ketika nyawa itu diambil, siapa yang bisa bertahan? Berarti itu bukan milikmu. Apa? Hidup. Tubuh ini. Tidak. Dia terus digerus, merosot. Kekuatan bertambah, berkurang. Kulitmu makin mengkerut. Ya. Semua berkurang, apa yang bisa dipertahankan? Ayo, apa yang bisa dipertahankan? Berarti tidak ada yang kita miliki. Apalagi hartamu, materi. Mau mobil kita bawa mati. Matilah masuk jurang dengan mobil itu. Juga tidak dibawa. Jadi apa yang kita miliki sebenarnya? Apa coba? Rambut kita makin berkurang. Rambut saya dulu seperti cucu saya Rema itu. Selalu tukang cukur menggerutu karena lebat dan susah sekali. Kayak ijuk. Tapi sekarang makin terang bulan. Tidak bisa dipertahankan. Kita berusaha. Berusaha karena itu kita berusaha atas usaha orang. Orang yang memproduksi sampo, dia yang usaha, kita berusaha. Tapi itu tidak bisa dipertahankan. Semua tidak. Itu hanya tipuan sejenak. Karena itu apa sesungguhnya? Hidup ini yang kita miliki, yang sesungguhnya. Semua benda-benda ciptaan Tuhan ini. Jika tidak ada satu kata kunci berkat, habislah dia. Mengapa ciptaan itu menjadi tidak sempurna? Ada disharmonis hormon, sehingga membuat perkembangan tubuh, ada yang achterlijk dan lain-lain. Kerusakan itu untuk membuktikan jika tidak ada kata berkat itu, maka tidak ada kehidupan. Jadi jika kita bisa hidup sekarang,
duduk di sini, memakai pakaian kita, menikmati makanan, itu apa namanya? Berkat. Berkat. Jadi itu yang menjadi motor dari segala kehidupan. Semacam sesuatu sumber yang menggerakkan segala sesuatu. Dari awal ciptaan. Saya ajak kita melihat dulu Kejadian pasal 1 ayat 22. Kejadian pasal 1 ayat 22. Kita lihat bersama. Lalu Tuhan apa? Memberkati semuanya itu firman-Nya. Setelah Dia menciptakan segala ciptaan, kata kunci, kata terakhir, kata yang menghidupkan, kata yang menggerakkan, segala sesuatu, baca di sana. Lalu Tuhan apa? Memberkati. Jika tidak ada ayat ini, habis. Diciptakan. Bisa musnah, bisa lenyap. Langit dan bumi pun bisa berlalu. Kenapa coba perhatikan kata kuncinya. Lalu Tuhan memberkati semuanya itu. Firman-Nya apa? Berkembang biaklah. Bertambah banyaklah. Kuncinya berkat. Jadi kehidupan itu sendiri, kelanjutan hidup itu sendiri, kuncinya berkat. Betapa pentingnya. Kalau kuncinya kita pegang, kita miliki, maka kita bisa memperoleh segala sesuatu. Di situ. Coba perhatikan juga lagi. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian pasal 1 ayat 28. Ketika Tuhan menciptakan manusia. Dari ayat 27. Perhatikan di situ. Coba kita lihat bersama. Lalu ya, Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka apa? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah, berkuasalah, taklukkanlah. Semuanya dimulai dari kata apa? Berkat. Cuma kalau tidak ada kata berkat, saya percaya manusia cukup diciptakan Adam dan Hawa, punah, selesai. Jika engkau makan buah ini, engkau pasti mati. Dua-duanya mati, tidak akan menurunkan apa-apa lagi. Tapi karena sejak diciptakan itu telah didahulukan kepada dia sebelum hukum agama, sebelum larangan ini dan itu. Sebelum aturan-aturan agama, manusia itu hidup oleh berkat terlebih dahulu. Berkat. Sehingga kita bisa lahir, hidup di tengah dunia, berkembang biak terus. Pemusnahan terjadi berulang-ulang kali dalam sejarah dunia. Tapi manusia bukan bertambah kurang, bertambah banyak. Karena berkat. Jadi maksud saya bahwa kalau kita tahu ini kuncinya, kita dekat-dekat dengan pemberi berkat. Supaya dengan berkat itu kita akan berolehnya. Hari lepas hari. Dari hari dulu, hari, bulan, tahun, masa, zaman. Kalau tidak diberkati Tuhan, tidak ada hari besok. Kuncinya di situ. Dan hari itu spesial sekali. Makanya dikatakan bukan hari pertama, kedua, ketiga, tapi hari ketujuh yang akhir. Mengunci itu semua supaya hari-hari yang lain diberkati oleh Tuhan. Dan hari ketujuh itu diberkati oleh Tuhan. Hari ibadah kita, hari perhentian, sudah saya jelaskan. Hari perhentian Tuhan. Supaya kita dapat sedikit berhenti, ngaso, istirahat, rest area. Di situ berkat Tuhan.
hari ini berkat Tuhan mengalir. Dari hari ini hidup kita selanjutnya ke depan diberkati oleh Tuhan. Kuncinya hari ini. Hari ini. Kita lihat dulu. Kejadian 2 ayat 3. Kejadian 2 dan 3. Nanti baru saya bicara tentang korelasinya. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu. Hari perhentian, maksud hari ketujuh adalah hari perhentian. Saya tidak berbicara Sabtu, Minggu, Senin, saya tidak bicara itu. Karena Tuhan tidak punya kalender. Tuhan tidak bergantung dengan almanak. Tuhan bebas, limitless, di atas segala waktu. Tapi dia tentukan ada hari perhentian. Di mana dia dapat bersekutu, mengampuni kita, menguduskan kita, memulihkan kita, memberkati kita. Dan hari ini memulai segala sesuatunya. Jadi kita datang bukan karena kewajiban kita sebagai anggota gereja, sebagai orang yang kalau tidak datang rasa salah hari Minggu, bukan. Tapi karena aku perlu di-refresh lagi berkatku kepada Tuhan. Amin. Karena hari ini aku diberkati untuk memberkati hari-hari selanjutnya. Dimulai dengan perhentian dulu. Hari pertama sampai yang ke-6 Tuhan bekerja. Kita tidak bekerja sama sekali. Hari ke-7 hari perhentian dan dia memberkati hari itu dan kita berjumpa dengan dia. Selanjutnya kita yang bekerja. Tuhan berkati. Berawal dari kata berkat itu dulu. Jadi kalau kita lihat baik ciptaan dunia, baik ciptaan manusia, baik ciptaan hari lepas hari, semua kata kuncinya adalah berkat. Jadi kalau ada orang, oh jangan bicara berkat itu dalam arti materi kali. Terlalu memuja materi, bukan itu. Berkat kehidupan. Karena berkat itu kita bisa mengunyah, merasa makan enak, ada kenikmatan, ada rasa pedas, asin, garam. Itu berkat loh. Ada bisa bersin, batuk, itu berkat. Coba engkau tidak bisa bersin. Tersiksanya luar biasa saudara. Jadi semua itu. Tuhan berikan perhentian. Untuk mengasuh sebentar, merenung sejenak. Itulah berkat. Sehingga ketika bangsa ini, umat pilihan ini, diawalin pun dengan berkat. Bapak-bapak bangsa orang beriman itu adalah Abraham. Tidak dipungkiri Alkitab menyatakan demikian. Karena itu saya membuka kitab Abraham. Yaitu Kejadian 12 ayat 2 dan 3 ketika Abraham dipanggil. Dan janji Tuhan yang mengikat kepada Abraham, kuncinya kita lihat di sini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Apa arti besar? Dan memberkati engkau. Berkat itu dulu. Berapa banyak kerajaan-kerajaan di dunia ini yang memusuhi umat Tuhan, yang besar-besar. Persia, Mesopotamia, Mesir, terus ya, selanjutnya berlanjut terus. Saya ingin tanya, ada sisanya sekarang? Puing. Tidak ada. Kerajaan Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya. Amin saudara. Itu.
Pemeliharaan itu karena berkat. Ditindas, dimatiin, nggak mati. Boleh hancurkan semua gereja, boleh bunuh semua hamba-hamba Tuhan. Kekristenan tidak akan mati. Karena dia menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Sumber kehidupan. Dan kehidupan itu adalah berkat. Kristus itu sendiri turun ke dunia ini adalah sebuah berkat. Berkat itulah. Sehingga dikatakan kita lihat di sini korelasinya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. Kenapa? Karena engkau akan menjadi berkat. Aku berkati dulu supaya engkau bisa menjadi berkat. Sebab tanpa berkatku tidak mungkin engkau bisa mengalirkan berkat-berkat itu kepada orang lain. Itu korelasinya. Aku berkati engkau. Nanti bertambah besar, namamu masyhur dan semuanya itu. Tapi supaya engkau bisa menjadi berkat. Saudara berdoa untuk minta diberkati. Jangan lupa ada kalimat lanjutannya supaya aku bisa menjadi berkat. Tidak apa-apa. Saya kasih semacam ilustrasi saja. Ya, ilustrasi meskipun bukan masuk pada keyakinannya. Tapi masuk kepada itulah manusia. Ada dongeng Tiongkok kuno yang mengandung filosofi bahwa sebetulnya umur setiap makhluk termasuk manusia sudah diatur Tuhan. Dewa oleh mereka kan. Yaitu jatahnya 25 tahun. Manusia 25 tahun. Batasnya 25 tahun loh. Sekarang lebih kan. Itu ada pinjaman umur loh. Semua. Kuda 25 tahun, sapi 25 tahun, monyet 25 tahun. 25 tahun semua. Rata. Manusia mati 25 tahun, waduh terlalu muda. Terlalu muda. Belum menikmati apa? Baru keluar dari masa remaja, masa mudanya. Baru mau melangkah berkarir, mati. Maka manusia minta kepada pencipta, tambahkanlah umurku. Kebetulan sekali datang seekor kuda. Kuda bicara 25 tahun kelamaan buat saya kalau tugas saya hanya dinaikin orang. Lari sana, lari sini, tunggang langgang. Ya, enggak ada nikmatnya. Maka kuda bilang cukup 10 tahun terlama. Jadi sisa berapa? Umur kuda 25, diambil 10 sisanya 15. Manusia dari 25 ada tambahan umur kuda 15. Sampai umur berapa? 40. Jadi wajar kalau dari 25 sampai 40 kehidupanmu seperti kuda. Kerja lari sana, kejar sana, ayo bolak-balik. Kerja keras, tidak apa-apa, mumpung ini masih pinjaman umurku kuda. Jangan mengeluh. Terus sudah sampai 40 mati, nggak mau juga. Dia desak lagi. Kebetulan datang sapi.
Sapi bilang 25 tahun kelamaan. Cukup 10 tahun. Sisa 15 silakan ada yang mau ambil. Manusia ambil. 40 sampai berapa? 55. Umur siapa itu? Umur sapi. Sudah sukses, berhasil, mulai diperas orang. Peras mertua, peras ipar, ya, diperas tetangga, semua. Kalau saudara berhasil, saudara jadi alat perasan kan? Ayo. Semua datang jadi ngaku keluarga, family. Sampai umur 55. Mati? Oh enggak mau juga. Datang monyet. Kelamaan. Jadi 55 tambah 15 umur monyet berapa? 60. Makanya sudah mulai seperti monyet. Dari pohon sana loncat pohon sini, dari sini loncat sini, dari anak di sini pindah ke sini, sini kurang betah pindah lagi ke sana. Ya itu. Dan selanjutnya, untung saya sudah lewat semua umur itu. Saya tidak tahu lagi apa, umur apa ini, mungkin kura-kura. Ya, sudah sampai di sana. Artinya memang manusia itu kuncinya. Hidup itu perlu berkat. Itulah yang memberkati kita. Kita menikmati kesehatan, kekuatan, rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kenapa kita diizinkan seperti ini? Untuk menjadi berkat. Jangan mengeluh. Jika engkau berbuat baik, baik saudara, baik keluarga, dan dia tidak tahu untung budi, balas budi, jangan mengeluh. Engkau yang penting sudah menjadi berkat bagi dia. Amin. Ya, sudah jangan mengeluh. Bahkan ditegaskan lagi pada ayat yang ketiga, korelasinya saling memberkati ini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Bahkan ditegaskan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat-berkat itu mengalir. Orang yang memberkati engkau tidak sia-sia. Dia akan dibalas oleh berkat itu. Karena berkat itu tidak pernah berhenti. Makanya kuncinya kenapa Yesus mengajarkan kita tidak boleh mengutuk orang yang mengutuki kita, tapi memberkati orang yang mengutuk kita. Kuncinya berkat. Kuncinya kata berkat. Jika kutuk dibalas kutuk, ya kutuklah yang kita ambil. Berkati. Berkati saya. Tuhanku akan memberkati engkau. Saya tidak minta berkat untuk dibelikan Rubicon, Alphard. Nah, saudara. Berkati. Pos pelayanan 54 pos yang harus dilayani. Berkati. Tuhan pasti berkati. Amin. Itu penting. Jadi korelasi diberkati, memberkati itu tidak bisa dipisahkan. Sebab kalau aliran itu tidak mengalir, dia mandek di situ, maka tidak akan ada sumber yang masuk lagi. Dia akan menjadi danau yang mati. Tapi seringkali kita, padahal ayat kita baca, tidak ada orang yang memberi itu jatuh miskin. Ayatnya ada, kita baca, kita amini. Tapi memberi paling sulit. Karena merasa diambil sesuatu. Coba kita lupakan. Aku diberkati, ya, mengalir berkatku untuk diberkati kembali.
tidak akan hilang. Ayat ini berarti maksudnya apa yang berkat kau alirkan pada orang lain itu tidak akan sia-sia. Dia akan kembali berlipat-lipat kali ganda kepadamu. Amin. Berkati kehidupan itu. Jadi dengan demikian kita harus lanjutkan sekarang ini. Bahwa berkat itu terus tidak pernah berhenti. Dan bagaimana dia terus menerus. Ya. Karena berkat itu sesuatu yang dimiliki Tuhan. Ya. Berkat itu dimiliki Tuhan dan diberikan pada seluruh ciptaannya supaya berkembang biak, bertambah banyak, berlimpah ruah, termasuk kepada manusia diberikan. Artinya di dalam diri Tuhan adalah perbendaharaan berkat. Coba kita lihat dulu. Imamat 25 ayat 21. Imamat 25 ayat 21. Berkat itu diperintahkan Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Kita baca. Maka aku akan apa? Memerintahkan apa? Berkatku. Coba perhatikan. Jadi perbendaharaan Tuhan itu isinya berkat. Karena itu milik Tuhan. Aku akan memerintahkan berkatku, tolong sambung, kepadamu. Dalam tahun yang ke-6 supaya diberikan hasilnya untuk 3 tahun. Biasanya hasilnya itu 1 tahun habis, tapi artinya berlipat-lipat kali tidak pernah habis karena datangnya dari sumber Tuhan. Dan Tuhan perintahkan. Siapa yang dapat menolak perintah Tuhan? Apalagi yang ada di dalam dirinya, miliknya. Diperintahkan. Sehingga dengan demikian ditegaskan kembali. Berulang-ulang. Saudara percaya Tuhan akan perintahkan berkatnya dari dirinya itu hari ini juga kepada kita masing-masing. Dia perintahkan. Aku akan perintahkan itu untukmu. Ya, akan dia perintahkan. Sebab itu penting. Usaha kalau tidak diberkati ditipu orang. Gigit jari. Saudara jaga kesehatan, makan yang baik. Kalau tidak diberkati, asam urat, darah tinggi, semuanya. Tapi kalau diberkati, dia menjadi sumber yang luar biasa. Tuhan perintahkan berkat yang ada dalam dirinya mengalir kepada kita. Atas perintah Tuhan. Sehingga berkat itu menjadi hakku, milikku, bagianku. Coba katakan, berkat Tuhan itu, sekali lagi bersama-sama, berkat Tuhan itu menjadi bagianku, hakku, milikku. Saudara aminin. Saudara punya hak. Kan sudah dibahas. Karena pencipta itu Bapa kita. Dan kita anaknya. Saya pernah dipojokin orang dalam satu diskusi di Bandung. Maaf katanya, saya ingin tanya Pak Pendeta, apa pasti masuk surga? Saya bilang pasti. Enak aja, emangnya surga milik Bapamu? Saya jawab, tepat sekali. Surga itu milik Bapakku. Karena kami berdoa, Bapa kami di surga. Bapa. Bukan hanya soal pencipta dan dicipta. Tapi soal hubungan batin yang paling mendalam, yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu Bapa dan anak. Jadi punya warisan. Hak menerima bagian. Jadi berkat itu bagian kita.
Coba kita lanjutkan. Kita lanjutkan satu persatu. Ulangan 28 ayat 2. Kitab Ulangan 28 ayat yang kedua. Kita lihat bersama-sama. Ayat yang kedua, coba kita lihat satu persatu. Dan ini coba iman nih. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan apa? Jika engkau mendengarkan suara Adonai Tuhan. Saudara percaya ini? Saudara mengamini ini? Coba kita baca sebagai orang percaya. Mulai. 1, 2, 3. Segala berkat ini akan datang kepadaku. Bagianku, jangan mu lagi. Ya, sekali. Coba, segala berkat ini akan datang kepadaku dan menjadi bagianku, hakku, milikku. Jika aku mendengarkan suara Tuhan, Adonai Tuhanku. Aku mendengar. Dengarkan, dia memberkati kita, dia perintahkan berkat. Itu suaranya dia. Itu kaitannya, hubungannya. Ya. Sekarang kita lanjutkan ayat 3. Coba ayat yang ketiga. Ini sering kita. Ayat yang ketiga. Apa? Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Coba baca dengan iman. Amin. Itu berarti firman itu menjadi milik kita. Jadi itu jadi doa kita. Tuhan perintahkan itu jadi doa kita. Jadi kalau saudara menutup doamu, ya masing-masing dalam syafaat di rumahmu berkata, diberkatilah aku di kota dan diberkatilah aku di ladang. Ladang itu tempat usaha di toko, di tempat bagi engkau bekerja, itu ladangmu. Ya, ayat 4. Diberkatilah buah kandunganku, apa? Hasil bumiku dan hasil ternakku, yakni anak lembu sapiku dan kandungan kambing dombaku. Semua diberkati. Lanjut ayat 6. Coba ayat yang ke-6. Kita baca bersama. Saudara mengimani, ketika engkau melangkah pintu ini, kau sudah terima berkat Tuhan. Ketika engkau melangkah pintu ini, baru melangkah begini, Tuhan sudah memberkati. Ini kan ayatnya. Ayat ini kan perintah Tuhan, perkataan Tuhan. Terus kita klaim menjadi milik kita. Ya, dikatakan diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk. Dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Makanya keluar masuk rumah itu percaya. Waktu engkau masuk diberkati. Waktu engkau keluar diberkati. Hidup dalam rumahmu diberkati. Hari-harimu diberkati. Bulan-bulanmu diberkati. Semuanya. Kalau saudara tidak mengimani, buat apa ayat ini kita baca? Lanjut ayat yang ke-7. Lanjut ayat yang ke-7. Kita lihat bersama-sama. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu. Ya. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau. Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Kekuatan musuhmu tidak akan dapat mengalahkan engkau. Karena Tuhan bersama kita. Coba ayat 8. Ayat yang ke-8. Tuhan akan memerintahkan apa? Berkat. Coba kita baca bersama. 1, 2, 3. Di dalam lumbungku segala usahaku, ia akan memberkati aku di negeri yang diberikan
Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Di mana lagi? Bekerjalah, berkaryalah, bukalah toko hari Senin nanti. Ya. Pergilah bekerja, pergilah berkarya, berkebun apa saja. Berkat itu sudah mendahului kita segala-galanya. Dan kenapa tidak menjadi nyata? Karena kita tidak mengimani. Kita tidak yakin. Ya. Ayat yang ke-9. Tuhan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Adonai Tuhanmu. Dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Dan mereka akan takut kepadamu. Ayat 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu apa? Sekali lagi, Tuhan akan membuka bagimu. Saya ingin apa namanya? Perbendaharaannya. Saudara percaya Tuhan ada perbendaharaan. Dan kita punya hak di perbendaharaan itu. Nama kita ada tercantum. Karena kita anak. Dicantumkan di sana. Perbendaharaannya. Ya. Dikatakan. Tuhan akan membuka bagiku perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Itu Israel. Negara lain membangun atas pinjaman, tapi Israel tidak pernah membangun negerinya atas pinjaman. Kalau ada orang persembahan orang, itu persembahan. Amerika kepada Israel tidak pernah bilang, ini pinjaman buatmu. Enggak. Selalu bilang, ini persembahan buat negerimu, buat bangsamu. Dikatakan di situ. Ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala. Dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Adonai Tuhanmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah lain dan beribadah kepadanya. Setia. Berkat Tuhan itu mengalir. Amin saudara. Ya ini kan ada dalam penutupan berkat kita. Diambil dari sini. Itulah yang memberkati kita. Dan berkat itu juga bagi kehidupan kita. Keluarga kita diberkati, amin. Satu imamat di dalam setiap rumah tangga menjadi sumber berkat. Memberkati istrinya, memberkati anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya bisa makan dengan baik, sehat, sekolah dengan baik, punya masa depan yang baik. Karena punya imamat yang diberkati. Amin. Tuhan berkati. Tuhan itu peduli dengan keluarga. Dia peduli. Dia peduli dengan hak-hak orang. Coba saudara baca ayat-ayat Alkitab, mengagumkan sekali. Bahkan sampai janda pun dipikirin, luar biasa. Yang jomblo juga dipikirin coba. Coba saudara baca surat-surat Paulus itu. Semua dipikirin. Begitulah cara Tuhan memberkati hidup kita, keluarga kita, pribadi kita. Saya ajak lagi. Yeskel 44 ayat 30.
Yehezkel 44 ayat yang ke-30. Ya. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun, segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam. Lanjut ayat itu. Ya, juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam. Supaya, tolong lanjut. Supaya apa? Saudara mengimani? Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Tuhan berkati. Berkati atas usahamu. Mulai hari ini dia memberikan berkat. Saya ingin ajak satu lagi baca. Hagai 2 ayat 20. Ya, sebagai ayat berkat. Hagai 2 ayat 20. Kitab Hagai. Ya. Hagai 2 ayat 20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara dan pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Lanjut ayatnya. Mulai dari hari ini, tolong sambung. Aku akan memberi berkat. Menjadi memberi berkat. Coba sekali lagi ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir tadi. Ya. Dari Hagai tadi. Ya. Mulai hari ini Aku akan memberi berkat. saudara percaya? Amin. Itu berkat. Mulai hari ini. Imani. Mari kita jangan berteori dengan ayat-ayat. Ayat ini janji Tuhan, perkataan Tuhan, kisah-kisah dengan Tuhan. Saya imani. Ini bukan rumusan, bukan doktrin, bukan dogma yang membuat sulit itu orang. Tuhan tidak pernah membuat sulit. Dia ngomong cukup jelas bagi kita. Mulai hari ini aku akan memberkati engkau. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Hiduplah dengan berkat Tuhan. Jadilah berkat bagi orang lain. Amin. Bagi keluargamu, bagi tetanggamu, bagi gerejamu, bagi pekabaran Injil, bagi semua jadi berkat. Sehingga kita semua bergerak untuk menjadi saluran berkat. Kalau saluran itu makin besar, maka dari mata airnya makin banyak. Akan dibukakan. Kalau dia tertutup, maka dia akan menutup semuanya. Itulah yang dipanggil untuk kita. Ya. Panggilan berkat. Sekali lagi korelasinya diberkati untuk menjadi berkat. Saudara mau diberkati? Ya. Saudara mau menjadi berkat? Loh ya, amin yang kedua rada turun intonasinya. Saudara ingin menjadi diberkati? Saudara ingin menjadi berkat? Ah, itu baru bertobat. Saudara ya, jadi betul-betul itulah panggilan kita. 1 Petrus 3 ayat 9, ayat penutup. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi sebaiknya hendaklah kamu memberkati. Ya, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Untuk itu. Perkataan begini. Kalau orang mengutuk kita, kita balas kutuk lagi. Yaitu orang. Belum tingkat tinggi. Tapi kan biasa. Orang menghina kita, kita hina lagi, biasa. Hukum dunia terjadi. Tapi orang mengutuk kita, menghina kita, tapi kita berkati. Itu tingkat tinggi. Tingkat apa? Imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Nggak usah takut. Diejek orang, diomongin orang, dikatain orang.
Coba, jeleknya aja engkau menarik orang. Apalagi baiknya. Jeleknya saja diomongin orang. Hebat kan? Itu berarti kita orang hebat, saudara. Tidak usah peduli. Mungkin orang itu ngomongin, yang sakit hati itu hatinya dia. Jangan hatinya kita. Diomongin orang, di macam-macam orang. Sampai dia ngomong begitu, itu berarti yang sakit hati orang itu. Jangan ikut sakit hati juga. Ikhlaskan, bebaskan, biarkan. Aku memberkati engkau. Saudara, punya pengalaman. Ada orang marah-marah. Macam-macam dengan kita. Kita sambil senyum lembut berkata, Tuhan memberkati engkau. Itu menyakitkan sekali bagi orang yang begitu, saudara. Menyakitkan sekali bagi dia. Kurang ajar. Dia mau balas apa lagi coba? Saudara, dia mau balas tidak berani. Saudara, itu orang cerdas begitu jawabannya, saudara. Ya, Tuhan memberkati engkau. Ya, sudah, dia jengkel, mau ngapain lagi, tidak bisa. Ya, kata itu kata penutup, pemungkas yang luar biasa. Sehingga berkat itu mengalir. Terakhir, kutuk itu namanya kelala. Kelala. Berkat itu namanya baraka. Coba, baraka. Kelala. Ya. Di dalam bahasa Akadian itu diambil, ya. Jangan balas kutuk dengan kutuk. Tapi berkatilah orang yang mengutuki engkau. Jadi ketika orang mengutuki kita, kita berkati dia. Ya. Kutuknya itu dibalik menjadi berkat. Jadi ketika orang mengutuki kita, dia itu sedang memberkati kita. Asal kita tidak jawab kutuk lagi, impas nanti kosong. Nggak ada hasilnya. Jadi ketika dikutuki orang, rahasianya senyum. Terima kasih engkau memindahkan berkatmu kepadaku. Kosong berkatnya dia. Yang tinggal adalah kutuk, kelala. Itu kata kunci sama seperti kata David. Itu diambil juga dari bahasa Akadian. Ya. David, dal. Ya, wow dan dal. Dal sama dal. Dal dalam tulisan huruf Akadian kuno itu segitiga. Segitiga dal. Nama David segitiga awal dal, terakhir segitiga akhir. Akhirnya jadi apa? Bintang. Bintang Daud. Itu artinya. Jadi saudara, kata dal itu artinya satu kelemahan, tapi ditambah lagi kelemahan, akan jadi bintang. Jadi tidak usah takut dengan kelemahan kehidupan diri kita, menjadi objek omongan orang apapun juga. Tidak usah takut. Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Mulai sekarang rahasianya. Jadi mulai sekarang begitu orang mengutuki kita, semua senyum ya. Balas dengan kata apa? Tuhan memberkati engkau, senyum. Nanti dia tanya, kenapa kamu senyum? Kamu ndak ikut ke GKA sih, jadi nggak tahu. Gitu. Kalau ikut saya kasih tahu. Mudah-mudahan yang tidak ikut juga lihat di internet ya, ya di YouTube dia bisa melihatnya. Jadi mulai sekarang ini. Amin. Ya. Jadi ya, di situ letaknya berkat Tuhan. Mari kita berdoa.
bangkit berdiri. Semua seru doaku, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Biar hanya keyboard saja. Dalam sikap doa. Sesungguhnya yang paling inti yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini adalah berkat. Jika bukan berkat itu, maka semuanya termasuk ciptaan menjadi sia-sia dan tidak ada kelanjutan. Tapi karena berkat itu yang ada dalam diri Tuhan, Dia berikan kepada kita. Dan berkat itu akan mengalir. Sehingga membuat kita menjadi saluran berkat. Mari kita datang kepadanya. Kita disadarkan bahwa berkat kehidupan itu melampaui segala-galanya. Yang lain semua akan mengalir dalam kehidupanmu. Usahamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, karirmu, masa depanmu, semuanya. Mari jemaat saja, angkat kedua belah tanganmu, nyatakan, aku percaya. Dengan iman katakan, Tuhanku dahsyat. Katakan lagi jemaat saja, aku percaya. Yesusku ajaib,
Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Yesusku dahsyat. Kau turun tangan Kau turun tangan memberkatiku. Katakan lagi, kau turun tangan. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, Bapa yang ajaib. Haleluya. Sembah Dia. Angkat suaramu, roh dan jiwamu. Haleluya. Syukur. Berkat-Mu melimpah, berkat-Mu mengalir. Terpujilah Engkau. Terima kasih Bapak. Sesungguhnya tidak ada yang kami miliki kecuali berkat itu yang Kau berikan bagi kami. Sebab dengan berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami, maka dia menjadi sumber, mengalir, dan membuat kami menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Semua tidak kami miliki. Tapi jika kami memiliki berkat itu, semua menjadi milik kami. Terima kasih Bapak. Kau mengajar kami. Jika Engkau memberkati kami, seberapapun, kami tahu supaya kami menjadi berkat. Kami bersyukur buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melanjutkan hidup ini. Menikmati kehidupan ini. Merasakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Merasakan kesembuhan datang daripada Engkau. Pemulihan datang daripada Engkau. Pertolongan datang daripada Engkau. Semuanya kami merasakan. Karena berkat-Mu itu yang mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami pada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, kita mendapatkan berkat dari firman Tuhan pada siang hari ini, amin. Yang merasa mendapatkan berkat dari pelayan Abuna pada siang hari ini, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Abuna karena kita diingatkan untuk bersyukur karena berkat sudah kita terima supaya kita bisa menjadi berkat pula bagi orang lain, amin. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan Abuna dimanapun pelayan Abuna ditempatkan. Dan pada siang hari ini juga kita akan memberikan persembahan yang pada pagi hari ini diperuntukkan untuk perbendaharaan. Dan bagi jemaat yang berada di ruangan ini yang ingin memberikan persembahan secara langsung, di depan pintu sudah tersedia 2 kotak persembahan dan juga di beberapa tempat persembahan dalam ruangan ini. Silakan jemaat dapat memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan. Dan bagi jemaat yang berada di rumah maupun yang berada di tempat ini, persembahan kini jauh lebih mudah dan praktis dengan QRIS. Bisa juga dengan GoPay
Dana, ShopeePay, OVO, dan link aja. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Kiranya semua ini dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk info hari ini, untuk info ibadah untuk minggu pertama di bulan April, pada hari Minggu 2 April 2023 pukul 10 dilakukan secara on-site dan streaming. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus dan akan dilayani oleh lead pastor kita, Ivan Hak, MAOT, MIPS. Dan ibadah Jumat Agung pada tanggal 7 April 2023 dan perayaan Paskah pada tanggal 9 April 2023 pukul 10 akan dilayani oleh Abuna Dr. KM Yusuf Roni. Dan bagikan informasi ini kepada keluarga, sahabat dan kerabat. Dan juga masih ada pengumuman untuk mengikuti langkah perjalanan Yesus di Tanah Perjanjian bersama Abuna Yusuf Roni Dede, perjalanan langsung ke Airport Ben Gurion, begitu juga pulangnya. Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti perjalanan tersebut dapat menghubungi Mita Tour and Travel atau dapat menghubungi sekretariat untuk info selanjutnya. Kemudian saling memberi dengan sukacita adalah gaya hidup orang percaya. Dalam rangka perayaan Paskah 9 April 2023, GKA Church mengadakan potluck. Bagi jemaat Tuhan yang mau terlibat dan mau berpartisipasi dapat menghubungi Ibu Ruth Harso untuk mengetahui menu potluck yang akan dibawa. Mari berbagi bersama untuk merayakan Paskah di tempat ini. Nah, pada siang hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Bapa, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu, angkatlah kedua belah tanganmu. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Adonai Tuhanmu. Dijawab dengan amin. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni segala usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah bakul dan tempat adonanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah suami dan istrimu, diberkatilah anak menantumu dan cucu-cucumu, diberkatilah orang tuamu dan saudara-saudaramu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Engkau tidak akan menjadi ekor tetapi kepala. Engkau tidak akan meminta-minta tetapi memberi. Engkau tidak akan mengemis tetapi kaya. Engkau akan menjadi berkat di tengah dunia ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ibadah telah selesai, sampai jumpa dalam ibadah minggu depan pada tanggal 2 April yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. God is good.